Baik, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi yang ada di Palopo dan juga di Jayapura. Apakah suaranya terdengar jelas? Kalau jelas ya, terima kasih. Baik, Mbak, kita akan malam ini saya diminta untuk membawakan tentang kerendahan hati. Tapi judulnya adalah jalan menuju surga dan kebahagiaan. Sebenarnya supaya kelihatan agak sedikit berbeda ya. Karena kalau judulnya kerendahan hati, ya orang udah tahu lah kerendahan hati. Tapi kalau jalan menuju surga dan kebahagiaan, waduh, orang pengen tahu nih gimana ya. Siapa yang pengen masuk surga ya? Coba angkat tangannya. Woi, semuanya ya. Siapa yang mau duluan ya? Lu kok nggak ada yang mau? Tadi ada yang mau duluan? Saya mau duluan ya. Karena paling bahagia ya masuk surga ya. Kalau di dunia ini kan kita penuh dengan air mata ya. Tadi doanya katanya kita berbeban berat, habis pelangi, habis hujan ya. Itu kan doa-doa ataupun harapan-harapan biasa kalau kita lagi puyeng ya, lagi beban, ada suatu harapan baru gitu. Nah, kalau paling enak memang ke surga ya. Itu paling enak di sana ya. Tapi kita masih hidup di dunia ini. Nah, sekarang bagaimana sih kita kalau mau masuk surga itu? Ya, saat yang pertama untuk masuk surga itu adalah ini ya. Kalau tanpa ini nggak mungkin lah kita masuk surga ya. Nih. Sabar ya, belum ketemu ini. Nah, jalan menuju surga dan kebahagiaan. Salah satu caranya adalah silakan ada yang mau baca ini. Kebaca nggak ya? Minta tolong ada yang mau baca, silakan di unmute. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah dasar dosa. Dasar doa Pak. Kerendahan hati KGK 2559. Kerendahan hati KGK adalah itu apa ya KGK? KGK itu adalah Katekismus Gereja Katolik. Jadi adalah pengajaran dari gereja sendiri. Nomor 2559. Jadi Katekismus Gereja Katolik itu banyak, ada ribuan ya. Ayat apa kayak semacam ayat begitu ya, nomor 2559 bilangnya begitu. Ulangin Pak Beni. Apa ya itu? Jalan menuju surga. Kerendahan hati. Katekismus Gereja Katolik nomor 2559. Kerendahan hati adalah dasar doa. Iya, dasar doa adalah kerendahan hati. Karena kalau kita nggak rendah hati, susah ya. Doa kita nggak akan dijawab Tuhan. Dan kita masih ingat ya, di Injil Lukas tuh ada dua orang yang datang ke bait Allah ya. Yang satu orang Farisi, yang satu lagi pemungut cukai. Ya, orang Farisi itu doanya luar biasa loh dia. Saya tidak seperti pemungut cukai ini. Menurut teman-teman ya, Bapak Ibu, orang Farisi ini orang baik nggak ya? Dia baik tapi kalau baik sih ya baik, tapi dia yang doa di bait Allah itu loh, kan ada Yesus cerita perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai itu yang berdoa di bait Allah. Pernah dengar cerita itu nggak ya? Pernah, munafik. Orang Farisi baik nggak dia? Tidak baik. Tidak baik. Kalau menurut saya dia orang baik loh. Ya, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, ya, dia tidak
tidak jahat, ya. Dan bahkan dia berpuasa seminggu 2 kali, ya. Kita aja mungkin belum tentu berpuasa seminggu 2 kali, ya. Dia baik loh, ya. Tapi kok malah dicela oleh Tuhan, ya. Kenapa ya kira-kira? Sombong dalam doa. Ya, karena doanya itu dia bilang saya tidak seperti pemungut cukai ini, itu ya. Sedangkan pemungut cukai itu kan orang berdosa ya dia ya, dianggap memeras ya bangsanya sendiri, itu dianggap orang berdosa. Malahan dia dibenarkan Tuhan loh. Kenapa ya dia dibenarkan Tuhan? Karena dia merendahkan diri. Ya, dia ngelihat aja nggak berani, dia memandang Tuhan aja nggak berani, dia cuma nunduk gitu. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Makanya kan ada lagunya itu ya, lagu Prapaskah ya. Pernah dengar nggak? Hanya debulah aku. Di sana lagunya sama nggak ya di Palopo ya lagu itu ya? Sama. Oh sama ya. Di alas kakimu Tuhan, itu lagunya mendalam sekali loh. Kita cuma debu di alas kakinya Tuhan lagi, ya. Waduh, itu doa yang betul-betul ya, bahwa kita ini benar-benar tidak layak ya. Nah, itu adalah dasar doa, kerendahan hati. Karena kalau tanpa kerendahan hati, doa kita nggak akan dijawab Tuhan deh. Kidung Maria, coba silakan mau baca Lukas 1, 48, 49 di sini ada, silakan. Pak Jimmy atau siapa, silakan Kidung baca. Maria, Lukas 1, 48 sampai 49. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ya, Bunda Maria tuh luar biasa ya. Dia dipilih dari seluruh umat manusia, yang pilih untuk menjadi Bunda Penebus. Dia rendah hati sekali loh. Dia berhati tuh karena Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya, makanya dia ditinggikan. Ya. Bunda Teresa mengatakan begini, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Berarti semua sifat yang baik itu pangkalnya dari kerendahan hati. Ya. Nah, kita lihat sekarang belajar dari Yesus. Yesus rendah hati apa enggak ya? Kita lihat cobanya. Silakan dibaca Filipi 2, 6 sampai 7. Filipi 2, 6 sampai 7. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus itu Allah bukan, Tuhan bukan ya? Tuhan. Dia pemilik alam semesta, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Yohanes 1 ayat 1. Nah, Tuhan Yesus itu Tuhan, pemilik alam semesta loh. Ya, bukan hanya kalau kita mungkin pemilik pulau Buton atau apa gitu ya, udah kaya banget ya. Ini pemilik alam semesta, ya. Bukan kaya lagi ya. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Bapak Ibu, semua di sini ada nggak yang lahirnya di kandang? Ada nggak ya? Saya rasa nggak ada kali ya. Kita di sini ada yang lahir di kandang nggak ya? Nggak ada ya. Paling top, paling kasihan lahirnya di rumah, betul nggak ya? Atau di tengah jalan, tapi jarang nggak ada kali ya. Ya syukur-syukur di rumah sakit ya. Bener nggak? Ya paling banter lahirnya di rumah, panggil bidan, betul kayak. Kalau susah, tapi nggak ada yang pernah lahir di kandang kan. Nah bayangin ya, Tuhan Yesus itu Tuhan pemilik alam semesta. Ya, lahirnya kok di kandang ya. Saya lagi kadang-kadang bingung juga itu kalau mikir itu ya. Betapa Tuhan itu luar biasa, Tuhan Yesus. Udah lahir di kandang, jadi anak, bukan jadi anak raja. Jadi anak siapa? Tukang kayu. Tukang kayu yang sederhana. Bukan hanya itu, ketika ada orang yang mau ikut Yesus, guru,
aku mau ikut kemana kau pergi. Terus Tuhan Yesus bilang begini, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba bayangin, tempat aja nggak punya loh Tuhan Yesus ya. Ya, bayangkan. Udah gitu, kalau kita Jumat Agung ya, ikut sengsara Yesus atau Jumat besok nih jalan salib. Waduh, sengsaranya luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Bapak Ibu ada yang pernah diludahin nggak di sini ya? Mukanya. Ada nggak? Belum pernah kali ya? Pernah. Paling kalau lagi apes, lagi jalan ya, tahu-tahu ada orang ngeludah dari atas. Nah, itu lagi apes ya. Tapi kan nggak pernah ada yang diludahin langsung gitu ya. Nah, Tuhan Yesus itu diludahin langsung. Diolok-olok, ditelanjangi, dipukul, dicambuk, sampai habis, sampai robek. Tubuhnya hancur. Manggul salib, jangan pikir salibnya enteng. Ya kalau kita pikir salibnya Tuhan enteng, waduh beratnya setengah mati ya. 2 orang aja mungkin nggak kuat tuh ngangkatnya ya. Dan jangan pikir waktu Tuhan Yesus manggul salib ya, kalau Bapak Ibu berkesempatan pergi ke Yerusalem ya, Via Dolorosa, jalan salib di sana, sekarang mah sudah enak, sudah ada batu-batu. Zaman dulu mah nggak ada pasir dan itu banyak batu-batunya ya. Kalau jatuh itu, jeder kepalanya duluan kena batu itu hancur. Betul-betul Tuhan Yesus itu boleh dikatakan penderitaannya luar biasa deh. Ya, begitu pakai salib, bukan hanya disalib, dipakein mahkota durinya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Yerusalem, durinya itu jangan pikir durinya kecil ya. Durinya itu besar sekali, tajam, panjang. Ya. Dan dipaku, jangan pikir pakunya segede apa ya. Pakunya segede gini deh. Segede mic saya. Pakunya. Ya, besar sekali. Berarti menderitanya luar biasa loh. Ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus sebelum pas perjamuan terakhir, Tuhan Yesus melakukan apa ya? Kalau Kamis Putih itu kita rayakan itu pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki. Dan Bapak Ibu boleh tahu ya, budak zaman Yesus kan ada budak ya. Waktu itu budak keturunan Yahudi ya. Dia boleh melakukan pekerjaan apa saja disuruh oleh tuannya, tapi ada satu pekerjaan yang dia boleh tolak. Kira-kira tahu nggak pekerjaan apa yang dia boleh tolak? Pembasuhan kaki. Ya, artinya itu pekerjaan yang hina. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh. Jadi kalau kita mau belajar kerendahan hati, belajar dari Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya kadang-kadang kagum luar biasa. Dia Tuhan loh, mau membasuh kaki. Coba, aduh, saya nggak tahu ya, kita mau nggak yang basuh kaki orang ya, gitu ya. Saya nggak tahu. Ya. Nah, kerendahan hati ini, ya Yohanes 13, 14, 15 tadi ayat ini ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Yesus bilang, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya. Belajar dari Yesus untuk kerendahan hati. Bapak Ibu saudara terkasih, kerendahan hati itu menyelamatkan menyelamatkan keluarga. Saya kasih satu contoh ya. Seringkali kalau kita suami istri, sini udah pada menikah semua kan ya, kebanyakan ya. Ada yang udah pada menikah semua atau ya? Halo? Iya Pak, sudah pada. Udah ya. Kalau suami istri pernah berbeda pendapat nggak ya? Pernah macam tanda petik pernah bertengkar nggak gitu? Sering Pak. Hobi Pak. Waduh, sedih dengarnya dah. Ya. Saya kasih satu resep ya. Kadang-kadang kita keluarga ini kan kalau doa ya, kita sering doa syafaat tuh, doain keluarga ya supaya keluarga itu jangan sampai berpecah ya. Karena saya sedih sekali, saya pernah ada satu teman itu udah 25 tahun loh menikah ya. Mereka suami istri itu pelayanan di PD jadi koordinator waktu itu ya. Ketua wilayah. Kalau di sini saya nggak tahu namanya apa ya. Ketua wilayah, pelayanan di gereja, 25 tahun menikah. Dengar-dengar pisah. Waduh, saya sedih sekali dengar gitu ya. Sebenarnya saya juga nggak ngerti kenapa mereka berpisah gitu, bercerai gitu ya. Sayang sekali. Kalau sama-sama rohani loh ya. Nah, kenapa bisa begitu? Sebenarnya sederhana. Ujung-ujungnya adalah kerendahan hati. Ya. Nah, tadi saya tanya ya, kita pernah bertengkar atau berbeda pendapat nggak ya? Katanya pernah. Ada yang bilang sering lagi. Aduh, jangan ya kalau sering ya, sedih ya.
Nah, kalau kita berbeda pendapat, ingat ya, harus rendah hati deh. Minta maaf terlebih dahulu. Saya kasih satu contoh. Suatu saat tuh saya pengen makan, iseng ya, makan cemilan. Buka lemari. Ketika buka lemari, terus saya lihat mau makan sesuatu ya, expired. Terus saya mau cari lagi teh, expired. Cari cemilan biskuit atau apa, expired. Jadi di dalam lemari saya itu expired semua. Waduh, terus siapa yang ditegur kira-kira ya? Yang diingatkan? Istri. Iya, wah kenceng banget nih ibu-ibu. Jadi akhirnya saya tegur istri saya. Saya bilang kok nggak disiapin ya, kasihan tuh makanan tuh, sayang ya, expired semua. Saya bilang begitu. Wah, istri saya tegur gitu, dia langsung diem. Dia bukannya dia terima, dia nggak ngajak ngomong saya. Jadi saya ngomong apa aja didiemin sama dia. Waduh, hati saya nggak enak nih. Jadi rasanya kok dicuekin gitu. Wah, saya tahu dia marah. Dan saya merasa tidak bersalah, negor baik-baik supaya jangan dilakukan lagi, digituin, ya kesel juga. Ya saya diem juga jadinya ya. Saya jadi diem-dieman ya. Malah kami jarang ya, berbeda pendapat jarang sekali. Nah, karena diem-dieman, 1 jam masih tahan ya, 2 jam tahan. Begitu masuk 3 jam, 4 jam, waduh hatinya nggak enak banget. Tapi kita kan gengsi ya, kadang-kadang suka gengsi gitu nggak ya Bapak Ibu ya? Gengsi untuk minta maaf duluan gitu. Iya. Apalagi Ya, betul. Wah, gengsi, betul Pak. lagi. Gengsi. Dalam hati saya, dia yang saya tegur salah, malah saya dicuekin ya. Saya gengsi sekali mau minta maaf dulu, dalam hati saya dia yang salah ya. Tapi Tuhan mengajar kepada saya, ngingetin, harus rendah hati. Nggak apa-apa, kamu minta maaf dulu. Ya, akhirnya saya minta maaf dulu dah. Saya bilang sama istri saya, mohon maafin saya ya, mungkin tadi saya negor kamu, tidak maksudnya bukan apa-apa, cuma maksudnya jangan sampai sayang makanan ini, maafin saya ya kalau kamu marah gitu ya. Saya ngomong begitu aja, datang. Terus apa yang terjadi? Istri saya langsung nangis dan dia langsung peluk saya. Ya, selamat deh ya. Makanan bisa disiapin ya. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau Anda berbeda pendapat dalam keluarga ya, belajarlah rendah hati lebih dahulu, walaupun belum tentu kita yang salah ya. Belajarlah untuk rendah hati dahulu, memulai untuk minta maaf ya, memulai untuk minta maaf terlebih dahulu. Bukannya dalam keluarga, di dalam pekerjaan juga demikian ya. Saya kasih satu contoh. Nah, ini kita belajar dari orang-orang kudus ya. Bagaimana orang yang rendah hati itu? Silakan ada yang mau baca, Pak. Pertama, menggantungkan hidup kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. ya terima kasih Pak. Jadi yang pertama, orang yang rendah hati itu adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Ya, tanpa Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu orang rendah hati. Suatu saat saya ngajar agama buat orang yang mau baptis Katolik. Kemudian yang ikut belajar agama itu banyak macam-macam profesinya. Ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang ibu rumah tangga, ya. Suatu saat membahas tentang iman. Terus ada yang tanya, seorang bapak ini pengusaha ya, dia tanya saya, Pak Vincent, orang yang beriman tuh orang yang kayak gimana sih? Nah, terus saya tanya sama bapak itu, saya tanya balik, Bapak punya usaha, Bapak berhasil secara materi usahanya, baju, gini-gini. Itu karena apa Pak ya? Saya tanya dia. Terus dijawabnya begini. Itu kan karena saya rajin Pak. Saya bangun jam 5 pagi. Saya udah ke kantor pagi-pagi. Saya kerja rajin, pulang malam. Saya kerja keras Pak. Makanya saya berhasil. Waduh. Dalam hati saya tuh saya ngomong begini. Mohon maaf ya Pak. Itu artinya kita belum beriman. Loh, dia kaget ya. Kenapa? Karena kalau Bapak di stop aja nafasnya 3 menit atau 5 menit aja Pak. Gimana Pak? Oh iya ya, dia bilang bisa mati saya, dia bilang. Nah, orang yang beriman itu
adalah kalau segala keberhasilan, segala usaha, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kan ada lagunya tuh ya. Gitu. Nah, jadi orang yang rendah hati itu adalah dia benar-benar bersyukur ataupun mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Baik keberhasilan ataupun mengalami kesulitan, dia benar-benar hanya Tuhan yang menolong dia, hanya Tuhan yang membuat dia berhasil. Bukan karena kemampuannya. Nah, itu orang yang rendah hati. Bapak Ibu tahu, dosa terbesar dari dosa adalah dosa apa? Coba, ada yang tahu nggak ya Bapak Ibu yang terkasih? Sombongan. Iya, betul sekali. Itu dosanya siapa ya itu? Lucifer. Iya, dosanya Tante Lucy ya. Dosanya Lucifer ya. Karena dia mau menyamai Tuhan, dia dibuang ke bumi ini ya. Yang kedua, bagaimana orang yang rendah hati? Silakan dibaca. Tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, orang yang rendah hati, dia pun mengalami susah, mengalami apa, dia bersyukur. Karena dia tahu bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya mau ajarin sedikit ya. Kita seringkali kalau doa, kebanyakan doanya apa ya? Meminta. Iya, coba contoh Pak, doa minta kayak gimana Pak? Semoga Tuhan memberkati usaha lebih lagi. Oke, terima kasih. Coba sekarang doanya dirubah Pak. Ini saya cerita sedikit ya. Saya waktu saat itu lagi dikontakin sama seorang ibu nyari-nyari saya. Saya pikir ada hal apa gitu, karena saya waktu itu kan kerja ya, pulang malam. Terus saya bilang sama orang rumah, lain kali kalau ada yang nyari saya, tolong belnya hari Sabtu, pas lagi ada di rumah. Benar, hari Sabtu, ibu itu telepon lagi. Terus dia minta tolong sama saya. Pak Vincent, tolong doakan saya dong. Kenapa Bu? Anak saya nih Pak. Kenapa anak Ibu? Anak saya Pak. Sampai sekarang belum punya teman. Waduh, saya ngerti. Mengerti ya maksudnya ya, belum punya teman ya. Maksudnya ya. Jodoh. Belum punya jodoh. Ya, pasti anaknya perempuan pasti dong ya. Kalau kayak gitu. Terus saya tanya, memang anak Ibu umur berapa? Dia bilang 27 tahun. Lah, dalam hati saya kepala 3 juga banyak ya. Terus ibu itu rupanya tahu kali kayak gitu, dia agak sedikit gimana ya. Terus dia bilang, Pak Firman jangan salah paham ya. Saya itu menikahnya terlambat. Saya nggak pengen anak saya seperti saya. Ya, jadi dia khawatir banget sama anaknya. Udah umur 27 belum punya pacar gitu loh. Ya, terus saya bilang gini, Ibu sudah berdoa? Sudah Pak. Saya doa novena, doa ini, tapi tetap aja belum katanya. Oke, mau nggak Bu doanya dirubah? Hah? Gimana doanya dirubah? Terus saya bilang gini Bu, doanya sekarang Bu. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena anakku belum punya teman atau pendamping saat ini Tuhan. Loh kok doanya kayak gitu Pak? Tunggu dulu Bu, kan belum kelar. Ya, koma. Aku percaya dan bersyukur kepadamu Tuhan. Anakku sudah mendapatkan pendamping atau teman atau pacar yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Jadi doanya dibalik, bersyukur dan percaya bahwa sudah menerimanya. Gimana Pak? Gimana Pak? Saya mau catat. Ya kan? Gini deh Bu, intinya ya doanya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan bahwa anak Ibu sudah punya pacar, gitu loh. Ya, oke. Ya. 6 bulan kemudian saya ketemu sama ibu ini pas persekutuan doa, waktu itu masih offline ya, di salah satu persekutuan doa di Jakarta, persekutuan doa pengusaha. Pulang dari situ selesai acara selesai, ibu itu datangin saya nggak kenal kan nama ibunya yang mana. Ibu itu mengenalkan diri bersama anaknya. Pak Vincent, saya ibu itu yang beberapa bulan yang lalu minta tolong doakan. Doa yang mana ya Bu? Ini loh anak saya gini. Oh ya. Gimana, sudah dapat teman pacar belum? Belum Pak. Bersyukur lagi, saya bilang. Oh iya. Akhirnya
dia pulang. Ya, setengah tahun kemudian lagi, berarti udah setahun dari waktu itu ya. Saya datang ke persekutuan doa di parokinya. Ibu itu rupanya aktif di parokinya, dia menyambut tamu. Waktu dia tahu saya datang, dia cepet-cepet salamin saya, terus dia cerita, Pak Vincent, saya mau cerita. Kenapa Bu? Anak saya 3 bulan lagi akan menikah. Saya kaget. Cepet banget Bu. Iya, gimana ceritanya? Ya, saya lakukan doa bersyukur itu. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa saya, anak saya sudah punya teman atau pacar. Terus ya anak saya akhirnya pacaran, putus. Loh kok terus? Waktu itu dia diminta tolong sama temennya, jagain temennya menikah, dia jagain di depan untuk penerimaan itu loh, penerimaan buku tamu. Kemudian ada undangan yang datang bahwa temennya itu juga lagi putus. Ketika di meja resepsionis itu, mereka ketemu, kenalan, ngobrol, terus akhirnya cocok. Kemudian mereka akhirnya pacaran gak lama memutuskan untuk menikah. Wah, saya bilang syukur luar biasa. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, coba gini Pak Jemi, kalau seperti itu doanya dirubah. Jangan Tuhan berkatilah usaha saya, doanya dirubah. Saya sudah robah nih sekarang doanya. Kalau saya doa gini sekarang, Tuhan aku bersyukur kepadamu dan berterima kasih Engkau memberkati usaha saya. Beda atau lain tuh doanya kira-kira? Beda Pak. Beda, yang satu mohon, yang satu bersyukur. Ya, bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa kita. Kita berterima kasih. Jadi sekarang kalau saya doa gitu, Tuhan saya bersyukur Kau memberkati anak-anak, Kau membimbing mereka, menuntun mereka untuk semakin dekat denganmu. Tuhan saya bersyukur Engkau membimbing dan memberkati Tuhan para pemimpin bangsa, sehingga mereka Kau berikan hikmat Tuhan. Tuhan aku bersyukur Tuhan Engkau menjamah Putin Tuhan, sehingga hatinya tergerak oleh belas kasihan dan menghentikan perang di Ukraina. Jadi doanya gitu, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa kita. Itu orang yang rendah hati. Yang ketiga, silakan dibaca. Yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Menaruh pengharapan pada Tuhan. Ya, yang ketiga orang yang rendah hati itu dia menaruh pengharapannya pada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ya, selalu menaruh pengharapan pada Tuhan. Yang nomor 4. Nah, ini penting juga. Di mana orang yang rendah hati, silakan dibaca. Dapat bekerja sama dengan orang lain, tidak merasa paling baik, paling tahu, paling bisa meremehkan orang lain. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, terima kasih. Orang yang rendah hati selalu bisa kerjasama dengan orang lain. Karena dia tidak merasa dirinya paling tahu, tidak merasa dirinya paling baik, tidak merasa dirinya paling bisa. Ya, dia tidak akan meremehkan orang lain. Ya, jadi dia bisa bekerja sama. Kalau dikasih tahu orang lain, kalau dikritik dia tidak marah, dia berterima kasih. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu semua teman-teman yang di sini kalau dikritik marah nggak ya? Kadang Pak. Kalau kita belajar rendah hati ya, kita dikritik malah senang, dikasih tahu bahwa dia sayang sama kita, ngasih tahu supaya kita besok lebih baik lagi. Ya. Ibu suaranya bagus, cuman kalau lebih bagus lagi jangan nyanyi. Wah, bisa marah ibunya ya. Ya. Bapak Ibu teman-teman terkasih ya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Dia tidak merasa dirinya paling hebat. Dan bahkan dia tidak, nomor 5 ya, tidak mencari pujian untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Jadi mau berhasil, mau tidak, bukan saya yang utama. Tuhan yang dimuliakan. Dan yang ke-6, ini penting sekali ya, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mengampuni. Mudah mengampuni. Karena dia hatinya penuh dengan kemurahan. Ya. Nah, sekarang kita belajar dari orang kudus ya. Dari Santa Benedictus, ini hidup pada abad ke-5.
Dia bilang kerendahan hati itu adalah 3 hal, ketaatan, kesabaran, dan kesederhanaan. Dia ajarkan ada 12 hal mengenai kerendahan hati. Yang pertama, takut akan Tuhan. Kedua, taat kepada Tuhan. Ketiga, taat kepada pembimbing rohani. Yang keempat, sabar menanggapi sesuatu. Yang kelima, mau mengakui kesalahan. Ini yang saya tadi contoh ya. Walaupun kita tidak salah, kita belajar minta maaf. Ya, belajar lebih dahulu minta maaf. Bersedia menerima hal-hal yang tidak nyaman. Waduh, ini benar-benar ya, ajarannya cukup ekstrim juga. Bersedia menerima hal-hal yang tidak nyaman. Itu orang yang rendah hati. Ya. Kalau kita kebalikan ya, senangnya mau hal yang nyaman, betul nggak ya? Betul, Pak. Ketujuh, melihat diri sendiri sebagai yang tidak utama. Jadi kita ini tidak penting. Ya, Tuhan yang utama. Gitu. Menghindari pemegahan diri. Nah, seringkali kan banyak orang maunya menonjol ya. Lihat saya. Kalau berhasil saya. PD maju saya. Koordinator siapa dong? Kebangunan rohani berhasil, siapa ketua panitianya dong? Ya, atau di kantor ininya berhasil, targetnya tercapai, siapa dong manajernya dong? Ya, kalau kita bermegah itu kita tidak rendah hati. 9, hening. Ke-10, nah ini tertawa tidak berlebihan, tidak banyak bicara, kesederhanaan dalam bersikap. Itu menurut Santo Benedictus mengenai kerendahan hati. Sekarang kalau menurut Santo Ignatius, kita belajar ya. Santo Ignatius tahun abad ke-15. Silakan dibaca, Pak. Ada 3 tingkat kerendahan hati. Yang mau baca? 1, necessary humility, penyerahan diri kepada hukum Tuhan untuk menghindari dosa berat. Ya, jadi menurut Santo Ignatius, 3 tingkat kerendahan hati. Kerendahan hati yang pertama itu adalah kerendahan hati yang penting, yaitu untuk menghindari dosa berat. Yang kedua, keterikatan pada kekayaan atau kemiskinan, kesehatan atau penyakit, menghindari dosa, dan kecenderungan berbuat dosa. Ya, yang kedua tingkat lebih dalam lagi itu adalah kerendahan hati yang sempurna, yaitu ketidakterikatan pada kekayaan atau kemiskinan. Jadi mau kaya, mau miskin dia nggak terikat, mau sehat, mau sakit dia nggak terikat. Ya, dia menghindari dosa dan kecenderungan berbuat dosa. Ya, tingkat kerendahan hati yang kedua. Tingkat kerendahan hati yang ketiga yang paling top ya. Silakan dibaca. Menerima dengan rela penderitaan dan penghinaan dalam persatuan dengan Kristus demi kasih kita kepadanya. Ya, ini yang paling berat ya, yang paling sempurna ya. Bahwa kita kalau dihina, menderita itu rela karena persatuan dengan Kristus. Bahwa kita dianggap layak dan pantas menderita seperti Kristus. Bapak Ibu siap nggak seperti ini ya? Jadi kalau menderita, ya direndahkan, dihina, Bapak Ibu jangan marah, tapi senang. Karena menganggap bahwa itu adalah bisa seperti Yesus yang juga dihina, menderita gitu. Ini yang paling dalam ya, yang paling tingkat tertinggi dari kerendahan hati. Jadi ini orang yang paling bahagia loh. Ya, yang paling kasihan kan orang yang punya pride tinggi ya. Pride tinggi tahu ya, pride ya. Pride itu harga diri tinggi. Itu paling kasihan loh, bisa stres. Jadi di kantor ya, kalau ada yang merendahkan dia atau mau nurunin posisinya, dia udah stres. Ya. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia dihina, ya nggak apa-apalah. Dia biasa-biasa saja, karena menganggap penghinaan itu adalah suatu persatuan dengan Kristus, boleh menderita bersama Kristus. Itu paling bahagia loh orang yang rendah hati itu. Betul atau enggak ya? Betul. Nah, coba kita refleksi ya. Nah, lawan rendah hati kan kesombongan. Sombongan ada 3 tingkat juga nih. Coba ya kita baca ya. Pertama apa ya?
Kesombongan materi yang kelihatan. Kecantikan, kekayaan, nama baik, pangkat, dan kehormatan. Ya, ini kesombongan pertama, kesombongan materi yang kelihatan ya. Seperti kalau yang cantik kan, waduh jalannya aja beda ya. Wih, lu nggak tahu nih gue cakep nih, ya atau ganteng nih. Ya, kekayaan, waduh, pamer-pamer seperti kayak itu loh. Yang lagi rame sekarang apa tuh siapa itu yang ditangkap itu ya? Indra. Indra Ya Kents. itu ya, pamer kekayaan ya, waduh. Sampai Tuhan aja nggak bisa miskinin dia ya, untuk kesombongan yang luar biasa itu. Ada ditangkap. Nama baik, ya pokoknya nama baik yang paling utama. Sampai di Jepang banyak orang bunuh diri itu gara-gara nama baik. Ya. Pangkat, kehormatan, ya itu kesombongan materi. Kesombongan materi itu masih mending ya. Tingkat apa beratnya nggak masih mending lah. Yang paling berat nanti kesombongan ketiga itu yang paling berat tuh. Nomor 2 kesombongan apa ya? Kesombongan Dibaca. dalam kehendak. Keinginan untuk tidak tunduk, kuasa untuk memerintah, ambisi untuk menguasai, menolak tunduk kepada Tuhan, kesombongan, atau kepandaian. Ya, jadi orang yang sombong dalam kehendak, kalau materi kan gampang kelihatan ya. Kalau kehendak itu dalam pikiran, dalam jiwa kita. Keinginan untuk tidak tunduk, ya kuasa untuk memerintah, ambisi untuk menguasai, menolak tunduk kepada Tuhan. Nah ini orang paling susah ya untuk masuk surga. Jelas nggak mungkin lah orang masuk surga kalau dia tidak tunduk kepada Tuhan. Ya. Pernah biasanya orang-orang pinter ya, orang-orang yang hebat sekali pemikirannya, mungkin pernah ada yang dengar, pernah tahu nggak ada orang yang pintar sekali yang duduknya di kursi roda terus tuh, yang ahli fisika, pernah tahu? Yang ngomongnya susah tuh pakai itu. Saking pintarnya dia bisa memprediksi dunia itu, kejadian dunia ya. Nggak ada yang tahu ya. Namanya Stephen Hawking. Itu dia katanya nggak percaya Tuhan loh, karena dia merasa pintar, dia hebat. Dia bilang Tuhan tuh nggak ada ya. Semua karena manusia, pinteran. Ya. Itu kesombongan pada kehendak. Tingkat kedua. Nah tingkat ketiga ini yang paling berbahaya sebenarnya. Itu apa ya? Kesombongan rohani. Ya. Rohani dipakai untuk meninggikan diri, menarik perhatian, mendominasi, atau kekuasaan. Ini bahaya ya. Kesombongan rohani itu paling berbahaya. Jadi karunia rohani dipakai untuk meninggikan diri ya. Kamu nggak tahu ya, saya ini hebat lu ya. Kalau saya doa ya, wah orang sembuh lu. Ya, itu sombong ya, sombongan rohani. Terus kemudian tahu nggak? Ya, saya kalau berbicara nih, waduh banyak orang bertobat loh, tersentuh hatinya lo. Wah, sombongan rohani. Ya. Atau ya kita bisa lihatlah bahaya sekali ya. Kadang-kadang orang yang kesombongan rohani ini kalau jatuh berat ya. Ini dosa yang paling besar ya, kesombongan rohani. Ya, merasa kalau dipuji, waduh, hatinya, wih, hebat lu dia lu, wih, luar biasa lu, waduh, hati-hati ya. Kesombongan rohani ini kadang-kadang kita suka terjebak ya, dengan kesombongan rohani. Bapak Ibu saya terkasih, itulah beberapa hal ya yang mengenai kerendahan hati. Nah ini sebagai konklusi ya, silakan dibaca sebagai kesimpulan. Ketetapan hati, meninggalkan kebahagiaan duniawi untuk mendapatkan kebahagiaan surgawi adalah sikap kerendahan hati yang paling sempurna. Ya, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan surgawi, kita harus meninggalkan kesenangan duniawi. Itulah sikap kerendahan hati yang paling sempurna. Bapak Ibu, saudara terkasih, sekarang kita mau merefleksikan apakah kita sudah rendah hati atau belum di hadapan Tuhan. Sekalian nanti saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya, ini musik bisa nggak ya, minta tolong ya, sekalian bisa diiringi musik nggak ya? Soalnya istri saya lagi nggak keluar sih, nggak bisa ngiringin. Kita mau refleksi sebentar, apakah kita sudah rendah hati atau belum ya? Saya mau mengajak Bapak Ibu terkasih kita sama-sama berefleksi. Boleh nggak ya musik bisa nggak ya, Tresia ya? Lagu apa, Pak Vincent? Lagu apa saja lah, yang penting diiringin.
Baik, saat ini kita mau bersama-sama merefleksikan di hadapan Tuhan. Anda boleh memejamkan mata di rumah Anda masing-masing. Mungkin ada musik yang lembut bisa mengiringi. Suaranya kecil ya, musiknya coba. Ya. Tuhan bersabda, Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati, tapi merendahkan orang yang tinggi hati. Saat ini biarlah kita boleh merefleksikan hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Apakah kita senang dipuji atau merasa bangga kalau kita dipuji dan berhasil? Apakah kita merasa lebih tahu daripada orang lain? Merasa lebih hebat? Merasa lebih pintar? Apakah kita merasa marah kalau kita dikritik oleh teman kita atau oleh orang lain? Apakah kita sulit untuk minta maaf terlebih dahulu? Kalau kita merasa salah, kita merasa malu atau takut untuk minta maaf terlebih dahulu dan merasa gengsi. Apakah kita pengen merasa dilihat hebat? Bahwa saya harus dihormati, saya harus dihargai, orang harus memandang saya. Apakah saya sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan dan saya menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa? Tanpa Tuhan, saya tidak mungkin bisa hidup baik. Tanpa Tuhan, tidak mungkin saya bisa dapat hidup berhasil. Apakah saya menyadari akan hal itu? Ataukah kita menganggap keberhasilan kita semata-mata hanya karena kehebatan kita dan usaha kita? Apakah kita seringkali sulit untuk mengampuni orang yang telah melukai hati kita atau menghina kita? Marilah saat ini kita di hadapan Tuhan mengakui dengan rendah hati bahwa kita adalah orang berdosa yang sungguh-sungguh memohon belas kasih dan kemurahan-Nya. Kita nyanyikan lagu dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku. Atas dosaku selama ini, ya Tuhan Maha Pengasih, ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Sekali lagi dengan rendah hati. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini, ya Tuhan Maha Pengasih, ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Sekarang saya persilakan yang mau berdoa, minta ampun kepada Tuhan, hasil refleksi kita sampaikan kepada Tuhan, mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Saya persilakan Anda meng-unmute untuk berdoa pribadi kepada Tuhan, saya persilakan. Jangan ragu-ragu.
Tuhan, ampuni aku kalau aku sering mengandalkan diriku sendiri. Aku lupa Tuhan bahwa aku memiliki Allah. Iya, Lord. Yang Ampunilah senantiasa aku ya memenuhi Tuhan. kebutuhanku. Ampuni aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Silakan di-unmute. Ampunilah aku ya Tuhan, karena aku sering juga tidak hidup menurut dengan kerendahan hati. Kadang-kadang aku sedikit tersinggung ketika orang lain mengkritik atau orang lain merendahkan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Silakan yang mau berdoa, saya persilahkan. Ampuni aku ya Tuhan, karena aku sering lalai untuk datang berdoa di hadapan-Mu. Karena dengan alasan kesehatan, di mana beberapa waktu yang lalu ini aku mengalami kelemahan fisik, sehingga waktuku untuk datang dekat berdoa dengan Engkau menjadi terlewatkan. Ampuni aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, terkadang suka menghakimi orang lain dan kurang sabar. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Silakan sampaikanlah isi hatimu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, mengungkapkan apa yang menjadi hasil refleksimu di hadapan Tuhan. Saya persilahkan. Ampunilah aku ya Tuhan, karena kadang saya keras kepala dan kadang tidak mendengar orang lain, percaya sama orang lain. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku Tuhan, kadang pikiran saya thinking negatif, mempengaruhi hidup saya. Hanya padamu lah Tuhan saya bisa berubah, karena saya manusia yang begitu lemah Tuhan. Mohon Tuhan pertolongan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan, karena terkadang aku kurang sabar dalam menghadapi anak-anakku di rumah. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, tanpa aku sadari. Kadang kurang setia kepada Engkau, menyakiti Engkau mempersama kami. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan kalau aku sering mengeluh dan aku kadang memberikan waktu sisa untuk-Mu Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, karena kadang aku sering susah menerima dikritik. Ampuni aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, atas setiap langkah-langkah yang saya ambil dan keputusan yang kadang-kadang menurut orang lain itu salah. Ampunilah saya ya Tuhan. Ampunilah saya ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, saya masih suka menghakimi orang lain. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya ya Tuhan. Ampunilah saya ya Tuhan, karena kadang-kadang saya masih sangat kecewa atas segala perlakuan orang kepada saya. Ampuni saya ya Tuhan dan tuntun saya selalu. Ampunilah saya ya Tuhan.
Biarlah malam ini kita boleh merasakan kasih dan pengampunan Tuhan, dan kita boleh memperbaiki hidup kita, supaya kita semakin hari semakin rendah hati, semakin dapat sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan. Karena Tuhan menyayangi dan mengangkat orang-orang yang rendah hati, tetapi Tuhan menurunkan orang-orang yang tinggi hati. Marilah saat ini kita boleh berterima kasih kepada Tuhan untuk segala rahmat dan pengampunan yang Dia berikan kepada kita. Dan kita boleh menerima anugerah kasih-Nya yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan dicurahkan kepada kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita dan mengalirkan kasih-Nya dan rahmat-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin.